Terima kasih Tuhan atas kemenangan yang telah Engkau berikan bagi kami di dalam kebangkitan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat ini kami bersuka cita untuk merayakannya di saat pagi menyingsing. Begitu sukacitanya Tuhan hati kami untuk melihat dan menyaksikan kebangkitan-Mu. Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa mengalahkan maut. Hingga pada saat ini Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Ya Allah Bapa, berkatilah kami, jemaat-Mu yang berkumpul di rumah-Mu ini untuk merayakan kebangkitan-Mu. Secara khusus kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami di dalam kedamaian, sukacita dan sejahtera untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah. Mana suaranya anak-anak sekolah minggu? Selamat Paskah. Selamat Paskah. Masih belum kuat. Coba sekali lagi ya. Anak sekolah minggu HKBP Ciputat, selamat Paskah. Kalau Inang katakan selamat Paskah, adik-adik sekolah minggu semua menyambut dengan Yesus bangkit, Yesus hidup, ya. Oke? Selamat Paskah. Terima kasih, semangatnya luar biasa. Anak-anak yang terkasih dan juga seluruh jemaat, orang tua yang hadir bersama dengan Opung juga barangkali di sini, yang merayakan buah-buah ijuk pada saat pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Markus 16 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Beginilah dikatakan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu
sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih dan juga seluruh orang tua jemaat yang dikasihi Kristus yang hadir pada saat pagi hari ini, terutama kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah bersemangat ya, dari kemarin-kemarin sudah semangat mengingat hari ini, mengingat pada pagi hari ini peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Tadi Inang menanyakan satu orang dari sekolah minggu ya, jam berapa tadi nyampe Dek? Dia sampai ingat banget, tadi saya nyampe jam 3.35 Inang katanya. Siapa itu tadi? Kanayo ya. Dia anak sekolah minggu yang pertama hadir di sini jam 3:35. Teman-temannya mungkin masih pada tidur tadi ya. Atau guru sekolah minggunya juga masih tidur. Tapi dia sudah hadir jam 3:35. Luar biasa ya. Itu mewakili semua anak-anak sekolah minggu yang bersemangat pada pagi hari ini. Jadi adik-adik sekolah minggu, Inang mau tanya ya, pernah nggak adik-adik sekolah minggu kelas Roma takut? Mana kelas Roma? Mana kelas Roma? Suaranya mana? Hanya satu orang. Hanya satu orang. Kelas Korintus mana? Halo, selamat Paskah. Ya, pernah nggak kelas Korintus takut? Enggak, luar biasa nggak pernah takut. Mama papanya yang jujur, pernah nggak anak-anaknya takut? Enggak katanya. Jadi siapa di sini yang takut dengan gelap? Coba. Siapa yang takut gelap? Kelas Efesus, masih ada yang takut gelap? Ada, pasti ada yang takut dengan gelap, ya. Siapa di sini yang harus ditemani di saat dia tidur, nggak boleh sendiri? Siapa? Karena takut. Ada juga, ya. Tapi kalau nanti cari telur Paskah harus ditemani nggak? Nggak boleh ya? Oh, nggak boleh, ternyata ada peraturannya, nggak boleh ditemani cari telur Paskah. Sekalipun takut harus berusaha untuk mengalahkan ketakutan itu. Setuju? Setuju kan? Setuju. Apalagi kelas Korintus. Nanti nggak boleh ditemani opungnya ya. Nanti Adri nggak boleh ditemani papa. Ya, harus berani sendiri, nggak boleh takut ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, tadi Inang bacakan satu cerita peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus.
ya, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa tadi yang pergi ke kubur Tuhan Yesus membawa rempah-rempah dan minyak? Yang Inang baca, siapa yang masih ingat? Kan Ayu ternyata lagi. Coba, siapa? Maria Magdalena. Terus Maria, siapa lagi? Ibu Yakobus dan juga Salome, ya. Mereka pergi membawa rempah-rempah ke kubur Yesus untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Yesus. Karena pada saat Jumat, ya, pada saat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu sudah harus terburu-buru, Yesus harus dikuburkan cepat-cepat karena jangan sampai melewati hari Sabat, ya. Hari Sabat itu artinya hari peristirahatan, ya, hari istirahatnya orang-orang Yahudi. Jadi kalau di situ hari istirahatnya orang-orang Yahudi, mereka tidak bisa melakukan yang namanya penguburan, termasuk itu penguburan Yesus. Jadi cepat-cepat Yesus dan kedua yang di sisi kanan dan sisi kiri itu, ya. Jadi Yesus dimasukkan ke dalam sebuah gua batu, ya. Mungkin, ya, juga mereka belum sempat meminyaki Yesus sehingga pada hari pertama setelah Sabat, ya, pagi-pagi benar ketiga perempuan itu tadi, ya, pagi-pagi benar di saat fajar menyingsing, ya. Seperti sekarang, tadi kalian masih gelap kan datang ke sini, ya. Nah, mereka juga seperti itu, ya. Mereka pergi ke kubur Yesus dengan membawa apa tadi? Rempah-rempah dan minyak yang sangat wangi, ya. Namun di tengah perjalanan mereka bingung ini, adik-adik, apa tadi pertanyaannya? Siapa ya yang akan menggulingkan batu itu nanti? Batu itu, batu yang menutup kubur Yesus itu adalah batu yang sangat besar, ya. Beratnya juga sangat berat sekali, ya. Jadi mereka bingung, siapa nanti di antara kita yang akan menggulingkan batu itu? Si Maria Magdalena, oh nggak mungkin sanggup, ya. Siapa lagi? Si Salome juga. Mereka bertiga sekalipun pun mungkin tidak akan sanggup, ya. Karena batu itu sangat berat karena ukurannya sangat besar, ya. Jadi mereka menanyakan itu. Namun pertanyaan mereka itu, adik-adik sekolah minggu, ya, ketika mereka dekat ke kubur itu dan melihat ternyata kubur itu sudah terbuka, ya. Gua batu itu sudah terbuka, batu penutup itu sudah terbuka, sudah ada yang menggulingkan, ya. Tidak si Maria Magdalena, tidak juga si Salome yang menggulingkannya. Tidak mereka bertiga yang menggulingkannya. Tetapi siapa tadi yang dikatakan di dalam yang Inang bacakan? Yang menggulingkannya adalah malaikat Tuhan, ya. Yang menggulingkannya adalah kuasa Tuhan untuk mereka. Sehingga mereka tidak perlu lagi capek-capek untuk menggulingkannya. Karena ada Tuhan yang telah menggulingkannya bagi mereka, ya. Tadi siapa yang mereka temui? Seorang pemuda berjubah putih, ya. Melihat itu mereka sangat terkejut. Terkejut enggak kalau sesuatu hal yang tidak kita duga-duga terjadi? Terkejut enggak? Terkejut. Siapa yang pernah terkejut? Bagaimana reaksi kita kalau terkejut? Hah? Reaksi terkejut bagaimana? Coba kelas Korintus. Hah?
Kelas Efesus. Mana kelas Efesus? Nah, coba bagaimana reaksi terkejut? Reaksi takut bagaimana? Hah? Reaksi takut bagaimana? Gitu ya. Reaksi terkejut, gitu ya. Jadi itu yang terjadi ya. Mereka takut. Ya. Jadi sehingga Inang tanya tadi siapa yang pernah takut? Ternyata ya perempuan-perempuan yang datang itu juga pernah merasakannya, apalagi murid-muridnya ya. Setelah kematian Yesus mereka sangat kesepian, mereka sangat kehilangan, mereka juga takut seolah-olah semuanya sudah berakhir. Mereka lupa apa yang pernah dikatakan oleh Yesus ya, bahwa Yesus pernah mengatakan dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga ya. Jadi adik-adik sekolah minggu ya, Yesus yang telah mati, yang dibaringkan di gua batu itu, ternyata gua batu itu sudah terbuka. Batu itu, penutup itu sudah digulingkan. Dia tidak ada lagi di sana. Dia sudah hidup ya. Yesus hidup. Yesus bangkit ya. Coba semua mengatakan, adik-adik sekolah minggu, Yesus hidup. Dua-dua ya. Yesus bangkit. Kubur itu kosong. Ya, jadi dia benar-benar bangkit. Semuanya dikalahkan. Maut, dosa diampuni, maut dikalahkan, kematian dimenangkan ya. Dia menang atas kematian itu. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dan juga kita semua jemaat yang dikasihi Kristus ya. Karena hari ini, pagi ini spesial untuk anak-anak kita sekolah minggu mencari telur Paskah. Barangkali mereka masih ada yang belum mengerti ya tentang makna dan simbol dari telur yang mereka hias ini. Karena tadi saya hadir di sini, saya lihat sudah banyak telur Paskah yang dihiasi ya. Ada gambar kelinci ya, ada salib ya. Tahu nggak itu adik-adik sekolah minggu, telur ini simbol apa? Hah? Kenapa kita setiap Paskah itu ya menghias telur, mencari telur Paskah? Coba. Kenapa? Jadi telur ini, telur Paskah itu kan yang kita cari itu, atau telur ayam itu kelihatannya dia bagaimana? Keras kan? Ya, kelihatannya dia tertutup rapat, ya. Tidak ada kehidupan di sana. Ya. Seperti itulah adik-adik sekolah minggu, kubur itu tertutup, sepertinya tidak ada kehidupan di situ. Ternyata di dalamnya ada kehidupan, ada kebangkitan. Ya, di saat kubur itu terbuka, maka keluarlah kehidupan, kebangkitan yang baru dan yang memenangkan. Ya, Yesus memecahkan kuasa maut dan mengalahkan dosa. Dia tidak lagi di dalam kubur. Yesus menang. Bagi siapa? Bagi semua mengatakan Yesus bangkit bagi saya. Dua-dua ya.
Yesus hidup bagi saya. Dia menang. Ya. Dia menang supaya kita menang, supaya kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, ya. Mengapa juga kelinci? Kenapa ada yang menggambar kelinci? Siapa yang menggambar kelinci di sini kemarin yang hari Jumat itu? Ada. Gambar siapa kelinci ini? Kelinci yang lucu. Masih ingat siapa yang menggambar kelinci? Melukis kelinci di sini, menghiasi? Aldo, oh Aldo yang menghiasi pakai kelinci, pintar ya. Jadi kenapa kelinci? Kelinci ini adalah simbol dari kesuburan, ya, semangat, ya. Jadi kelinci ini adalah simbol dari kesuburan, cepat berkembang biak. Ya. Kelinci itu juga lincah. Jadi kenapa kelinci? Karena begitu peristiwa ini, firman itu, kehidupan yang baru itu, kebangkitan Tuhan Yesus itu harus cepat-cepat diberitakan dengan semangatnya anak-anak sekolah minggu, ya. Dengan kelincahan anak-anak sekolah minggu ini. Siapa yang udah mengucapkan selamat Paskah tadi pagi? Hah? Sudah ada yang mengucapkan selamat Paskah? Kepada mama papanya sudah ada sama opungnya? Belum. Nanti diucapkan ya, jangan hanya mencari telur Paskah, tetapi harus disalam mama papanya, diucapkan selamat Paskah, dikatakan Kristus sudah bangkit. Karena itu adalah tadi dikatakan ini adalah perintah, ya. Ini harus kita beritakan. Seperti perempuan itu tadi memberitakan, walaupun awal-awalnya ada yang tidak percaya, bahkan murid-muridnya juga ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu, tetapi ini adalah perintah bagi kita, anak-anak sekolah minggu harus jadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Mau nggak jadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus? Mau nggak jadi saksi kehidupan Tuhan Yesus bahwa Yesus itu berkuasa? Coba mana suaranya? Inang nggak dengar. Mau nggak memberitakan bahwa Yesus itu berkuasa? Mau memberitakan bahwa Yesus itu hidup? Siapa di sini yang takut? Hah? Ada yang takut memberitakan Yesus? Enggak ya. Kita harus semangat menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia hidup, dia menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kepada kita sekarang yang hadir di sini, ya, kubur itu telah kosong. Dia telah bangkit. Pintu itu telah terbuka, batu telah digulingkan. Dan kita semua terpanggil untuk menjadi saksi atas kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus. Seandainya batu itu tidak digulingkan, mungkin akan ada yang berkata, dia masih di sana, dia tidak bangkit. Tetapi kuasa Tuhan mengalahkan maut. Dia sendiri yang membukakan pintu itu supaya kita percaya dan dimenangkan di dalam kemenangannya. Untuk itu sekarang mungkin akan banyak penghambat-penghambat, batu-batu yang menjadi penghalang di dalam hati kita, sehingga kita ragu, sehingga kita takut, ya. Mungkin akan banyak pergumulan-pergumulan, permasalahan-permasalahan,
seperti batu yang besar yang menghalangi pemandangan kita akan kebangkitan Tuhan Yesus, akan kuasa Tuhan Yesus. Tetapi dia sendiri menunjukkan kuasanya. Dia, kuasanya tidak dapat dihalangi oleh apapun. Kuasanya mampu bekerja bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kuasanya mampu hadir dan senantiasa mampu mengubah hidup kita yang tadi takut, yang tadi ragu-ragu, berubah menjadi seorang yang berani untuk menghadapi masa depan yang belum kita ketahui. Tetapi ini suatu bukti bahwa kebangkitan Yesus mengalahkan segalanya, memenangkan kita. Dan yang terakhir, Yesus mempercayakan kepada kita sebuah amanat untuk melakukan tugas yang sangat mulia di hari yang sukacita ini, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang sudah menang atas kematian itu. Kita dipanggil untuk menjadi saksi yang berani, bukan saksi yang takut atau pengecut. Tetapi kita dipanggil menjadi saksi yang berani sekalipun dengan resiko yang berat. Tetapi janji Tuhan, kehidupan itu akan kita terima bagi kita semua yang setia kepada panggilan Tuhan. Sekali lagi Inang mau ajak anak sekolah minggu untuk mengatakan Selamat Paskah. Jawabannya tadi Kristus Yesus hidup, dia sudah bangkit. Ya, coba Selamat Paskah. Kalau Inang katakan Selamat Paskah, Yesus hidup, dia sudah bangkit. Sekali lagi ya, Selamat Paskah. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan kebangkitan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kebangkitan yang kami terima, kehidupan yang kekal, sebab dosa itu telah dikalahkan, maut tidak lagi berkuasa atas kami, sehingga kami dimenangkan di dalam Kristus yang telah menang itu. Ajar kami Tuhan untuk melihat kehidupan yang baru yang kami terima sebagai sebuah panggilan menjadi kesaksian di dalam hidup kami bahwa Tuhan hidup di dalam kami dan bekerja hingga pada saat ini. Berkati Tuhan kami jemaat-Mu, anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Ciputat ini. Mereka juga Engkau panggil menjadi saksi-saksi-Mu sekalipun mereka masih kecil, tetapi Engkau berikan mereka keberanian untuk memberitakan kebaikan-Mu, memberitakan kasih-Mu, memberitakan kebangkitan-Mu. Berikan kepada anak-anak-Mu ini pertumbuhan iman, supaya mereka menjadi anak-anak yang giat, yang lincah seperti kelinci, yang bersemangat, dan firman itu dapat cepat-cepat diberitakan sehingga firman itu dapat dirasakan oleh banyak orang, banyak makhluk, terutama makhluk di seluruh dunia ini dapat merasakan kebangkitan dan kehidupan. Terima kasih ya Allah. Berkati seluruh rangkaian kegiatan kami pada pagi hari ini yang dilaksanakan, terutama anak-anak-Mu sekolah minggu yang akan melakukan kegiatan mencari telur Paskah. Biarlah mereka Tuhan Engkau lindungi, Engkau jagai dalam sukacita ini. Berkati seluruh orang tua yang merawat dan membesarkan mereka serta mengajarkan firman Tuhan kepada mereka.
Biarlah para orang tua selalu terberkati dan Engkau cukupkan segala kebutuhan masa depan dan juga masa depan anak-anak-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat pagi hari yang penuh dengan sukacita ini. Di dalam nama Kristus Yesus yang sudah menang dan bangkit bagi kami. Amin.